Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Tesla. Berjumpa lagi dengan saya Hendra. Kali ini saya akan membahas jenis-jenis tahanan. Jadi simak videonya baik-baik, jangan di skip dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Sebelum nonton video ini, teman-teman harus paham terlebih dahulu dasar-dasar listrik. Jika belum paham, teman-teman bisa tonton video saya yang ini. Resistor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menghambat arus dan tegangan. Semakin besar hambatan resistor, akan semakin kecil tegangan atau arus yang dihasilkan. Ini simbol Eropanya dan ini simbol Amerikanya. Dengan satuan tapak kuda atau sering kita sebut dengan ohm. Resistor ada dua jenis. Yang pertama, fixed resistor atau resistor tetap. Dan yang kedua, variable resistor atau resistor tidak tetap. Oke, kita mulai dari resistor tetap. Resistor ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, resistor kawat. Resistor kawat adalah jenis resistor generasi pertama yang lahir pada saat rangkaian elektronika masih menggunakan tabung hampa. Resistor kawat ini biasanya banyak dipergunakan dalam rangkaian power karena memiliki resistansi yang tinggi dan tahan terhadap panas yang tinggi. 2. Resistor karbon atau resistor arang. Resistor karbon adalah resistor yang terbuat dari bahan karbon kasar di dalamnya dan diberi lilitan kawat. Resistor ini adalah generasi awal setelah resistor kawat. 3. Resistor kapur. Resistor kapur atau sering kita sebut dengan resistor batu memiliki ukuran yang cukup besar dengan bentuk yang umumnya kotak dan berwarna putih. Resistor kapur memiliki ketahanan panas yang baik sehingga cocok digunakan untuk rangkaian daya besar. Resistor kapur dapat memiliki rating daya hingga 20 watt. 4. Resistor film karbon. Resistor film karbon merupakan pengembangan dari resistor batang karbon yang dilapisi bahan film supaya berfungsi sebagai pelindung dari pengaruh luar. Resistor ini juga memiliki gelang warna yang berguna sebagai penanda nilai resistansinya. Untuk cara membaca gelang resistor, teman-teman bisa lihat tabel di video ini. Kalau bisa sambil dilihat dan dihafal ya. Selanjutnya, untuk kode warna gelang 1, masukkan angka langsung. Untuk kode warna gelang 2, masukkan angka langsung. Untuk kode warna gelang 3, masukkan jumlah 0 atau pangkat angka tersebut. Untuk kode warna gelang 4, merupakan toleransi dari nilai resistor tersebut. Oke, langsung saja kita masukkan angkanya. Untuk coklat 1, untuk hitam 0, untuk merah 00, untuk emas toleransi 5%. Jadi nilai resistor pada gambar tersebut sebesar 1000 ohm atau 1K dengan toleransi kurang lebih 5%. 5. Resistor film metal. Resistor film metal bentuknya sekilas hampir mirip dengan resistor film karbon, tetapi resistor film metal ini lebih tahan terhadap perubahan temperatur. Menurut saya, resistor ini adalah hasil dari penyempurnaan dari resistor film karbon. Untuk perbedaan resistor film metal dengan resistor film karbon ada pada gelangnya. Adapun perbedaan serta kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. Untuk cara membaca resistor film metal masih sama dengan resistor film karbon. Perbedaannya dimulai dari gelang ketiga sampai selanjutnya. Dan sekarang mari kita coba menghitung nilai resistan dari gelang warnanya. Teman-teman boleh cek di tabel dan sambil memperhatikan gambar di video. Untuk warna coklat 1, untuk warna hitam 0, untuk warna hitam 0, untuk warna orange dikali 10 pangkat 3, dan untuk warna coklat toleransi 1%. Jadi jumlah resistan pada gambar tersebut 100.000 kilo ohm atau 100K dengan toleransi 1%. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa pause video ini. Enam, resistor SMD. SMD merupakan singkatan dari Surface Mount Device. SMD adalah komponen elektronik yang dibuat untuk digunakan dengan SMT, Surface Mount Technology. SMT dikembangkan untuk memenuhi keinginan yang sedang berlangsung, yaitu mencetak ataupun membuat papan sirkuit dengan komponen yang lebih kecil, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih murah. Biasanya terdapat pada rangkaian seperti TV LCD, smartphone, laptop, sensor-sensor, dan masih banyak lainnya. Untuk cara membacanya ada 4 cara. Yang pertama, 3 digit. Untuk 3 digit sudah ada contohnya. Angka pertama dan kedua dibaca langsung. Untuk angka ketiga adalah pengali.
Jadi jumlah resistan SMD ini adalah 1000 ohm atau 1K ohm. Yang kedua, 4 digit. Cara untuk membaca 4 digit, teman-teman perhatikan kembali contoh di video. Angka pertama sampai angka ketiga dibaca langsung, dan untuk angka keempat adalah jumlah pengali. Jadi jumlah resisten SMD ini 27.500 ohm atau 27,5K ohm. Yang ketiga, huruf R. R ini adalah tanda baca atau penentu titik desimal, dan di sini tidak ada pakai sistem pengali. Di sini sudah ada dua contoh 3 digit dan 4 digit. Untuk 3 digit angka 4 dibaca langsung, lalu R ini adalah koma. Selanjutnya masukkan angka 7, maka hasilnya 4,7 ohm. Berikutnya untuk 4 digit, angka 0 dibaca langsung, lalu R ini adalah koma. Selanjutnya masukkan angka 33, maka hasilnya 0,33 ohm. Yang keempat, sistem EIA, Electronic Interface Alliance. EIA ini memiliki toleransi 1%. Untuk cara membacanya kita membutuhkan tabel. Untuk tabelnya teman-teman bisa cek di video. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk 90 ini adalah angka yang nantinya menjadi kode yang akan kita cari di tabel. Sementara H ini adalah pengali. 90 ini kalau kita lihat di tabel 845, sementara H itu dikali 10. Jadi jumlah SMD EIA ini adalah 8450 ohm atau 8,4K ohm dengan toleransi 1%. Oke teman-teman, itu tadi adalah 6 contoh dari fixed resistor atau resistor tetap. Selanjutnya variabel resistor atau resistor tidak tetap. Variabel resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat berubah dan diatur sesuai dengan keinginan. Variabel resistor terbagi menjadi dua versi. Yang pertama, variabel resistor menggunakan sistem manual, contoh umumnya seperti potensiometer, trimpot, dan rheostat. Ketiga jenis alat ini dapat mengubah nilai resistansinya dengan cara diputar biasa, diputar menggunakan alat, dan digeser secara manual. Selanjutnya variabel resistor dengan sistem otomatis, contoh umumnya sebagai berikut. Yang pertama, termistor atau thermal resistor. Untuk jenis termistor dapat mengubah nilai resistansinya yang dapat dipengaruhi oleh kondisi suhu. Untuk tipenya ada dua jenis. Yang pertama termistor NTC, negatif temperatur koefisien. Untuk cara kerjanya, jika nilai koefisien negatif di mana apabila temperatur turun, maka nilai tahanan termistor NTC akan meningkat, dan sebaliknya nilai tahanannya akan turun apabila temperatur naik. Yang kedua termistor PTC, positif temperatur koefisien. Untuk cara kerjanya, jika koefisien positif di mana apabila temperatur naik, maka nilai tahanan termistor PTC akan meningkat, dan sebaliknya nilai tahanan akan turun apabila temperatur turun. Berikutnya LDR, Light Dependent Resistor. Untuk cara kerjanya, jika semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima, maka akan semakin rendah nilai resistansinya. Dan yang terakhir ada varistor atau sering disebut dengan VDR, Voltage Dependent Resistor. Jika NTC, PTC, LDR resistannya berdasarkan suhu dan cahaya, lain hal dengan VDR. VDR ini sering digunakan sebagai pengaman pada rangkaian elektronika. Dikarenakan prinsip kerja resistannya berdasarkan tegangan. Semakin kecil tegangan, maka resistannya akan besar, dan semakin besar tegangannya, sifat resistannya akan berkurang. Berhubung masih membahas seputar resistan atau tahanan, adapun contoh lain seperti jenis tahanan murni atau beban resistif. Beban resistif ini dihasilkan oleh alat-alat listrik yang bersifat murni. Tahanan seperti ini pada elemen pemanas dan lampu pijar. Contoh umumnya seperti heater, solder, lampu pijar, rice cooker, pemanas air, dan semua alat listrik yang menggunakan elemen pemanas. Beban resistif ini memiliki sifat yang pasif di mana ia tidak mampu memproduksi energi listrik dan justru menjadi konsumen energi listrik. Jadi teman-teman, kurang lebih kesimpulannya ada di gambar berikut mengenai jenis hambatan, tahanan, atau resistan. Teman-teman boleh pause video ini. Oke teman-teman, itu tadi adalah hasil penjelasan dari sebuah resistor. Terima kasih sudah melihat video ini sampai habis. Jika merasa ada yang kurang, boleh ditambahkan dan beri kritik serta saran Anda pada kolom komentar agar channel ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Like jika Anda suka video ini, dislike jika Anda tidak suka. Semoga sukses dan sehat selalu. Have a nice day, see you.